Ada jadinya ya. Ini Bang Anjas nih kreatif kali. Sehat Bang kan? Sehat. Tadi dari mana? Katanya baru pulang dari New Zealand katanya. Itu kemarin itu. Kemarin itu ya. Jadi sekarang udah nyampe Medan lagi. Alhamdulillah. Aku tengok udah aman, baru aku keluar rumah ya kan. Nanti mau pergi lagi katanya Bang Anjas ke Peru lah. Jadi ini lagunya promonya udah nggak di Indonesia lagi. Udah ke Peru, New Zealand, Ekuador sama terakhir Uganda katanya. Iya, karena kan harus ada gebrakan kan, Mi? Iya. Harus ada satu langkah lebih maju. Iya, bercanda. Bang Anjas, makin ganteng aja, rantingnya besar kali. Nggak berat tuh Bang, rantingnya? Ini kan udah kayak satu kesatuan ciri khas. Ciri khas. Jadi kalau orang ingat Anjas itu ingat ininya ya kan, bukan ingat akunya ya kan, ingat ininya. Tapi Bang Anjas ini mungkin yang ada di rumah kan udah ada yang kenal, ada yang belum kenal. Bang Anjas ini nama aslinya siapa? Jadi kalau Anjas Purba itu kan bisa dibilang kayak nama panggung kita ya kan. Nama asli disebut juga ya? Iya nggak apa-apa. Kan biar tahu. Oke. Tahun SD ku nih sini ya gitu. Kalau nama aslinya sesuai KTP nih ya, sesuai dengan dari sekolah ya. Nama aslinya Thomas Andika Purba. Nggak ada Anjas ya? Hah? Thomas Andika Purba. Nggak ada Anjas ya? Ya bisa juga sih digabung-gabung sedikit ya kan. Nah, maksudnya kok bisa Anjas? Apa karena ngefans sama Anjas Mara? Anjas itu sebenarnya dulu pas di Jakarta, Anjas anak berjasa. Nah, masih masuk ya? Anak berjasa. Iya, itu aja sih. Jasanya apa? Jasanya yang membantu orang-orang ya kan, mengurus masalah-masalah ya tentang inilah Berarti dulu entertainment. Berarti dulu lama stay di Jakarta. Ngapain? Dari 2012 kerja, jadi bantu-bantu admin ya itu kan untuk ya orang-orang yang mau misalnya ada casting dan lain-lain kayak juga aku itu. Nah, itu Casting untuk jadi artis? lebih ke model, jadi aku mendata mereka, jadi kita digaji lah kayak ngantor gitu. Tapi apa admin? Iya, Berapa tahun kemarin? kalau di situ 2 tahun. Terus pindah kerja lagi. Baru dari situ udah mulai berani nih tampil MC kayak nawar-nawarkan diri ke IO Bang, ajak aku MC gitu. Kan orang Medan harus gitu kan? Harus nekat. Iya, harus nekat. Ternyata ada nih nyantol, walaupun dibayar sedikit, udah bangga. Pertama kali abang MC nih ya. Iya. Ini kita sebelum bahas abang nyanyi nih ya. Iya. Pertama kali abang terjun di dunia entertain kan MC. Iya. Nah, waktu abang pertama kali MC berapa abang dibayar dulu? 100.000. 100.000. Iya. Dapat makan lagi nggak? Hah? Dapat makan lagi? Ada nasi bungkus ya kan? Tapi itu tetap dapat ya. Tapi itu tahun 2012. 2012 100.000 ya nggak besar kali, tapi namanya juga masih coba-coba ya bang. Iya, dalam hati saat itu nggak dibayar pun sebenarnya nggak apa-apa karena pertama kan di Jakarta. Memang sengaja ngetes mental lah bang. Iya. Nah setelah itu gimana selanjutnya? Setelah itu, oh ternyata ada nih yang pakai laku berarti gitu dalam hati ya kan. Udah mulai pede lah, nyari-nyari baju, nyari koneksi, akhirnya bisa lah ke beberapa acara gitu. Tapi kenapa bang? Kan lagi di Jakarta, terus abang udah terjun ke dunia entertain. Juga dulu kemarin abang pernah jadi admin untuk casting modeling. Iya. Kenapa abang yang nggak casting gitu? Abang sendiri yang terjun untuk casting untuk coba jadi artis atau jadi model? Awalnya memang kayak gitu rencana dari Medan kan, tapi sampai di sana nggak sesuai ekspektasi. Karena kita harus ada Kejam. harus ada koneksi yang pertama. Iya. Yang kedua, ternyata kita kalau belum ada basic dan lain-lain, cuman sekedar mimpi, sementara saingan kita lebih banyak, kita harus sadar diri, jadi terpaksa kerja dulu ngantor. Berarti sebelum ke Jakarta waktu di Medan, Iya. di Medan, abang sengaja mau ke Jakarta untuk menjadi artis dulu. Cita-citanya. Bisa dibilang seperti itu. Pas ke Jakarta, nyoba ternyata belum punya bakat nih, gitu. Belum lolos. Aku sempat casting juga, casting di beberapa PH ikut-ikut gitu. Ternyata kan kalau cuman modal ikut-ikut nggak ada sama sekali Latihan, prepare persiapan, sama aja kita kan kayak modal nekat aja gitu. bunuh diri ya. Jadi udah coba-coba juga ternyata. Tapi Coba. belum diterima ya. Iya.
Nah akhirnya 6 tahun di sana dulu ya. 6 tahun. Terus jadi kerja, jadi admin, terus MC. Akhirnya pulang ke Medan kenapa? Kalau ke Medan itu memang dari masa pandemi, karena 1 tahun itu IO nggak ada beroperasi di sana semua, nggak cuma aku, bahkan artis juga nggak ngejob sampai mereka jualan kan, Baik lah pokoknya. live segala macam, apalagi kita yang masih setengah artis ya kan. Nah jadi ya udah kayaknya ke Medan dulu nih, karena kan walau bagaimana Medan kayak tempat kita, sementara di sana segala sesuatu harus budget semua keluar, jadi untuk safety ya udah di Medan dulu, itu aja sebenarnya. Tapi lahir di mana? Apa? Di Galang. Oh, orang Galang. Iya. Sampai sekarang orang tua masih di sana. Di Galang. Berarti memang fight ya. Fight. Ngeri. Ibaratnya dari desa kecil tapi punya mimpi besar. Luar biasa. Memang semua itu berawal dari mimpi ya. Yes. Dan kalau kita nggak pernah mau mencoba ya nggak tahu kita sampai mana batas kemampuan kita, Bang. Ya abang kan udah coba nih ke Jakarta. Ternyata abang koreksi ya. Iya. Ternyata aku harus butuh persiapan lebih matang lagi nih untuk menjadi seorang artis gitu ya. Iya. Nah pulang ke Medan terus kegiatan apa yang pertama kali abang lakukan? Nyanyi dulu atau MC? Terus di Medan dulu ikut sama manajemen juga? Ini dari pertama atau gimana? Enggak, maksudnya dari abang kan di Jakarta udah MC coba-coba terus balik ke Medan. Setelah after COVID lah. Setelah COVID abang di Medan terjunnya langsung ke MC atau coba-coba nyanyi dulu nih? Ke MC, karena kebetulan ada teman IO nanya-nanya nih, aku udah di Medan. Oh iya udah di Medan, jadi ajak-ajak kalau ada MC event ya kayak kita udah bisa ngelobi, dari situ lah awalnya bermodal koneksi. Intinya kita jangan pernah malu untuk minta gitu ya, maksudnya untuk nanya ada nggak job gitu ya, kalau ada job bagi-bagilah gitu ya. Kalau di prinsip Anjas memang nggak mesti malu, kita harus jemput bola karena kan kita butuh gitu. Yes. Jadi kita harus aktif. Itu mungkin sedikit tips dari Anjas ya, buat cinta kayak Bang Anjas juga itu perlu ya. Nah, cinta kayak Bang Anjas ini maksudnya apa ya? Sebenarnya ini lucu-lucuan. Ini kayak ada iya, kayak komunitas kecil, mereka suka nembak aku MC, live kadang-kadang di platform. Jadi aku sebutlah mereka cinta kayak Bang Anjas karena masih bocah-bocah. Berarti Arthur kalau mau gabung ke cinta kayak Bang Anjas boleh? Iya, gratis dia. Enggak apa. Biar di sini ya. Iya dong. Enggak, tapi itu nggak bayar. Enggak lah, enggak bayar. Tetap bisa masuk. Ilham nanti juga masuk. Kami lah pokoknya masuk ke cinta kayak Bang Anjas ya. Boleh. Jadi kan itu komunitas ya isinya orang-orang yang maksudnya yang selalu mengikuti kegiatanku ya. Yes. Nah, terus kan MC akhirnya abang kepikiran nyanyi. Itu kayak mana ceritanya? Justru itu pada saat masih di Jakarta. Karena aku pikir dulu kalau di Jakarta ini aku udah di Jakarta, dunianya memang entertainment. Aku harus buat sesuatu nih. Kalau di Medan kan aku nggak bisa berkembang. Jadi singkat cerita tanya nih siapa yang punya studio bisa main gitar, aku dekatin. Dan aku memang nggak mahir bermain alat musik, tapi aku ada kayak imajinasi bikin seperti ini dong ininya gitu. Jadi dia langsung konversi ke alat musik. Liriknya aku ini gitu, aku kasih ke dia. Ini pembuatan lagu ya? Iya. Pembuatan lagu ya. Berarti lirik dari abang? Iya. Nadanya dari? Aku kayak apa namanya, nyanyikan sedikit. Oh, abang nyanyikan sedikit. Kayak dia bisa. Iya. Karena mungkin pas sekolah dulu kan aku suka buat puisi, ikut-ikut ini kayak sastrawan gitu. Udah berbakat memang dari. Jadi aku pikir ini Jakarta nih. Aku harus manfaatkan apa yang ada di sini untuk menghasilkan suatu karya. Jadi kalau one day aku nggak di Jakarta, aku udah punya sesuatu dibawa pulang gitu. Basic aku, prinsip aku. Berarti kemarin di Jakarta udah berapa lagu yang produksi? Total ada 9 lagu. Di Jakarta 9 lagu itu direkam semua lagunya. Direkam semua, tapi kan tiap tahun berbeda. Dari 2017 sampai 2020 berarti ada 3 tahun masa produktif bikin 9 itu. Berarti selama 3 tahun itu total lagu yang udah rilis 9 lagu. 9 lagu. Dan itu semuanya bisa didengarkan di semua platform digital. Saat ini ada 3. Dari yang 9 itu kan ada 3 lagu anak-anak. Jadi yang udah masuk platform itu ada 3. Oh 3. Iya. Berarti kan buat lagu anak-anak juga ya?
Nah ini juga ada cerita karena kan di sana dulu kayak tadi aku bantu orang untuk ini, jadi mereka melihat Bang Anjas bikinkan lagu lah katanya si anak-anak tadi dari orang tuanya, jadi aku bikin, kemudian mereka nyanyikan dan itu salah satu kayak ketukan untuk aku yang melihat saat ini lagu anak-anak udah nggak ada. Jadi ada 3 yang udah aku produksi di Jakarta. Itu dinyanyikan sama mereka berarti ya? Sama mereka Abang ikut nyanyi juga? ada 1 yang memang aku jual putus, 2 lagi kami jual putus? iya. Oh, seru nih. 2017. Jadi memang mereka minta suka aku jual pada saat itu. Jual putus berapa waktu itu jual bang? Itu tahun berapa? 2017. 2017 abang jual lagu sama ini individu atau manajemen? Lebih ke individu. Individu. Jadi memang baru memulai dan punya budget. Tapi kak aku mau beli aja katanya. Berapa kemarin belinya? Nominal. Iya, sebutkan aja. Karena udah lama. Udah lama ya. Saat itu di angka 5 juta. Serius bang? Iya. Abang cuma jual lagu gini ya lagunya Tapi kan udah ada musiknya. Oh udah, musiknya udah bang. Udah pas tahu. Jadi tapi dia pada saat recording dia kayak ubah beberapa partisi. Iya. Tapi kan jadi bagus gitu. Oh iya. Ciptaan berarti ciptaan sih. Ciptaan saya. Oh masih ciptaannya bang? Masih. Putus. Dia tetap tulis di tayangan video klipnya ciptaan Anjas Purna. Berarti ini kan bergejolak sekali royalti kan soal royalti. Iya. Berarti abang udah kalau jual putus kan ada royalti lagi ya? Iya. Untuk dia semua ya. Dan Mm-mm. sekarang yang nyanyiin lagu abang gimana, udah jadi artis atau masih nyanyi juga atau gimana? Saat itu kan dia masih anak-anak, jadi saat ini dia lebih ke sekolah, tapi tetap masih di dunia entertainment. Cuman fokusnya mungkin udah beda sekarang ya. Iya, Atau lebih ke masih nyanyi sekolah. ya? Mungkin itu kayak sampingan aja. Oh gitu. Sekolah dan sekarang udah SMA, dulu kan masih SD. Jadi berapa lagi kamu jual waktu itu? Ada 1 yang pertama tadi lagu anak, lagu yang ketiga, keempat, ada 4 lagu. Pokoknya per lagunya 5 juta atau beda-beda harganya? Beda-beda, tapi memang di harga segitu kemarin. Justru ini kalau misal kita kulik sedikit, itu pada saat jual lagu kemarin sangat membantu aku pada saat pandemi. Di situ ada 2 lagu. Itu aku bersyukur kali karena kan nggak ada MC, nggak ada kegiatan. Ternyata lagu tadi laku. Cara abang ngejualnya gimana? Nah itulah tadi karena awalnya kan aku memang ngurus talent. Nah akhirnya kan mereka tahu siapa Anjas. Kak Anjas kan bisa nyanyi, bikin juga dong lagu. Aku menangkap ini peluang. Ini bisa digunakan. Kan tujuannya kan dia juga senang, kita juga berikan karya. Awalnya pun aku pasang harga semacam udah lempar aja, mau nggak? Lihat nanti. Ternyata mau, aku buka angka segitu. Nah itulah aku pikir ini salah satu peluang pada saat kondisi yang nggak bisa ngejob. Mati pahit ya kan? Rupanya Cair dia. Itu memang itu adalah memang ketika kita merasa udah putus asa, sulit, tapi kita masih mau berjuang, pasti ada jalan bang. Betul loh Mi. Ada aja tiba-tiba. Ada aja. Ada aja. Bayangin 3 bulan 4 bulan nggak ngejob. Jadi harus putar ini gimana ya, sementara kalau di Jakarta kan segala sesuatu harus bayar. Berat bang. Ternyata mau dia. Jadi semacam oase di padang gurun. Yes. Nah ini salah satu lagu yang mau dinyanyiin. Ini lagu keberapa bang? Ini lagu yang kedua. Lagu dari semua lagu abang, lagu yang kedua abang keluarin yang ini? Iya. Judulnya? Oh Bintangku. Oh Bintangku. Tapi yang lagu senyum ceria itu apa pas keluarnya? Yes, itu lagu ke-9 sebenarnya. Lagu terakhir berarti? Yang ke-9. Nah nanti kita ngobrol lagi, kita mau nanya-nanya lagi nih kapan lagu ke-10 dan ke-11 ya. Kalau gitu langsung aja ini dia, Oh Bintangku dari Anjas Purna. Indah waktu yang berlalu ketika ku genggam tanganmu.
dari dirimu, aku temukan alasan untuk melupakanmu. Ku buktikan dengan perhatian yang berarti dariku, cintaku terpikat padamu. Oh bintangku, bintangku. Oh, aku mau menjadi bagian dari dirimu. Aku temukan alasan untuk melupakanmu. Ku buktikan dengan perhatian yang berarti dariku, cintaku terpikat padamu. Oh bintangku, sudah telah hati jadi milikmu, dan kamu tahu aku sungguh mencintaimu, sungguh aku terpikat padamu. Oh bintangku. Enak juga lagi gitu. Enak kan? Atau pertama-tama denger kayak, ih ini lagunya kayak mirip-mirip lagu orang katanya. Iya, Tapi sebenarnya itu hal yang biasa bang. iya ya. Kan ada cuma do re mi fa sol la si do cuma segitu kan. Jadi kalau misalkan agak-agak nyenggol-nyenggol gitu nggak apa-apa ya. Tapi nggak boleh lebih dari 8 bang ya. Nggak apa-apa. Oh. Tapi lagu Abang Fer itu enak asik sih. Jadi lagu ini nggak ada yang beli. Lagu ini memang awalnya aku tulis iseng, kayak pada saat itu kan lagi suka nih, contoh nih kan, bikinlah dari seseorang gitu kan. Aku tulislah dia, memang khusus untuk aku lah aku bikin. Oh berarti gini, abang kalau misalkan mau buat lagu itu biasanya terinspirasi dari hati, misalkan lagi suka sama orang, Iya, lagi ada apa nih di lingkungan gitu, terus dituangkan ke sebuah lagu gitu ya. iya, seniman kali ya kan. Luar biasa. Jadi artinya daripada dibikin kayak diary, kayaknya lebih bagus jadi lagu ini. Jadi kapanpun diingat momen kayak lagu Oh Bintangku tadi 2018, lagi suka sama si A, jadi bikin lagu, jadi karya dia. Sebenarnya curhat ya kan. Tapi bagus. Jadi Jadi karya. zaman sekarang itu emang apalagi karya bang, karya itu nggak ada matinya bang. Lagu ya khususnya ya, karena ya makin berkembangnya zaman ya di platform digital itu kan bisa menghasilkan. Kalau lagu kita viral kita bisa mendapatkan duit dari situ. Jadi ya kalau kita punya karya buat aja. Iya. Kalau kita punya karya tapi nggak kita buat ya sama aja kayak awal juga. Nah jadi ini teman-teman kita ini apa namanya seniman-seniman luar biasa juga nih bang. Ilham dan Arto. Udah gak asing lagi. Gak Ya. asing lagi, karena sering jumpa Ivan kan. Sering di beberapa acara mereka ketemu. Tapi kenapa nggak main lagi bang di situ? Apa cerita? Karena kan setiap kerja itu ada kontrak namanya. Oh, Jadi begitu kontrak habis, habis ya. diganti, dan mungkin nanti ada lagi kontrak baru gitu. Itu udah lumrah terjadi kan dalam setiap event. Padahal apa? Kalau pas lagi nyanyi, MC, all out kali ya. Pokoknya nggak akan berhenti sebelum dapat sawer ya kan. Jadi buka dikit lah. Tapi ya juga sih. Apa? Ya Itu juga. kan usaha bang. Iya sebenarnya. Ya, kita kan entertain ini ya Benar-benar. kalau dikasih sawer kan itu udah apresiasi buat kita. Berarti Iya, orang terhibur, orang suka. Nah itu
adalah suatu kebanggaan juga buat kita ya. Sebenarnya di situ kontraknya untuk MC, tapi kalau bisa nyanyi boleh juga katanya. Ya udah, jadi sekalian. Pas pulang bisa nyanyi. Iya. Nah tapi kalau kita bahas karya abang nih ya, Hmm. kan lagu abang udah 9 Iya. yang udah dirilis, 3 dijual sama orang. Hmm. Tadi masih ciptaan abang. Itu yang pertama judulnya apa yang pertama abang rilis? Pulang sekolah. Wah, pulang sekolah Iya. Itu aku suka kali lagunya karena nyambung. Nah, kenapa? Refnya dikit. Dari lagunya Refnya dikit, gimana refnya dikit? asik-asik sudah pulang sekolah, waktunya bermain bersama teman-teman. Bener buat anak ya? Iya. Oh. Jadi itu aku bikin supaya kalau orang anak-anak pulang sekolah nggak main gadget gitu, lebih main-main aja Iya sih, gitu. maksudnya menyampaikan pesan Iya. dari lagu itu ya. Iya. Anak sekolah yang kedua, tadi Oh, bintangku. yang ketiga, Makin berkilau. makin berkilau, keempat, Itu boleh syutingnya kami panas-panasan itu ya. yang makin berkilau. Iya. Makin berkilau ini Bertiga kami nyanyinya, esnya trio. siapa aja abang? Saya, aku, Hah. Dian, sama Ayu. Sekarang kan orang. Oh, mereka masih di Jakarta, orang Jakarta. Nah, bertiga terus gimana ya? Kenalan? Orang itu kan memang penyanyi juga, jadi aku ajak kayak bikin satu trio. Disitulah kami bikin lagu Makin Berkilau, curhat juga lagu itu. Nah, Luar biasa ya. itu yang ketiga ya kan. Yang keempat. Yang Yang ketiga tadi anak sekolah, oh bintangku. Yang ketiga Makin Berkilau. Keempat, Pernah Bahagia, kelima, Layak Bahagia. keenam, Yang keenam Manisnya Ada di Kamu, itu dangdut. tidak. Itu dibeli putus Oh, sama dibeli putus ya? sama dia ya. Sama penyanyi Bekasi. Bekasi. Iya. 5 juta. Manisnya itu enggak, karena kemarin itu kayak dia curhat juga, jangan segitulah kayak karena teman. Terakhir berapa jadi? Hah? Terakhir berapa jadi? Kayaknya 28. Tapi kayaknya di Jakarta sana mudah kan jual beli karya ya bang. Pertama mungkin gini, karena Anjas mungkin berteman dengan mereka, kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk langsung beli lagu kan, kayak aku kenal sama kami. Tapi kan kalau misalkan berteman, udahlah kau nyanyiin aja laguku, nanti kita lagi lah royaltinya, udah masuk mau bayar, yang penting produksinya kau yang ngurus ya kan, mungkin bisa gitu. Iya juga. Tapi emang yang ngasih patokan harga abang atau dia yang udah beli aja lagumu gitu, siapa duluan? Awalnya dia memang, aku beli aja bikin katanya, jadi aku Oh gitu. berani masang tarif pada saat itu. 2,8, 5 juta. Iya. Berarti lagu yang pernah abang jual paling tinggi itu 5 juta. Iya, Luar biasa ya, 3 lagu kan. itu besar ya segitu. Sebenarnya Ahmad Di Dhani zaman itu besar lah ya. besar abang, karena Ahmad Dhani pernah juga beli, jadi ada audisi pencarian bakat. Iya, ya. iya. Dia suka sama lagu Aku itu lihat. lucu, dibelinya 5 juta juga. Dan diproduksi kan lagu. Diproduksi Iya. sama Denok ya, kan? Ah. Teriak. Unik lagunya sih. Unik. Hmm. Iya. Iya. Jadi kalau Sedikit aja ya. iya nggak boleh kebanyakan copyright. Jadi kalau misalkan 5 juta itu nggak kayak besar Bang. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalkan abang joinnya sama label atau sama manajemen mungkin bisa lebih besar lagi dapatnya. Iya. Karena kan ada hitungan royalti dan lain-lain. Benar. Jadi abang nyanyi 9 lagu ke-10 kapan rilis? Ke-10 mungkin coming soon. Udah jadi lagunya. Udah ada, dan aku mengikuti market yang sekarang ini. Apa market sekarang apa? Kayak sekarang ini kan hampir Gen Z itu suka yang unsur Dangdut. jeduk-jeduk kayaknya. Hidup gitu ya, yang Iya. madu dan racun. Dangdut apa? Iya, garam apa sih? Garam dan madu. Iya, Garam dan madu. gitu-gitu. Iya, kayak gitu mungkin lebih menyasar ke anak-anak sekarang. Yang ngikutin tren musik sekarang lah ya. Yes, Kalau betul. misalkan trennya, tapi sekarang justru musiknya itu kayaknya yang lagi viral-viralnya itu lagu-lagu dari timur ya kan? Kayaknya hampir-hampir balance ya. Itu juga yang Kalau tahun lalu mungkin yang garam dan madu. iya benar. Enggak lah, tahun ini juga, cuma dia mungkin awal bulan, awal-awal tahun ya. Di makin kesini sekarang lagu-lagu timur yang makin merajai Iya, kayak Tabula Bali. Iya, itu lagi naik banget. Iya, tapi musik abang kalau kami dengar musik aslinya ya itu sebenarnya udah hampir ke sana sebenarnya. Berarti orang tuh ikut abang kayaknya ya. Karena mungkin aku lebih dulu ya. Enggak. Aliran abang kayak gitu tuh. Hampir mirip ya. Ya, jadi abang harus pertahankan ciri khas. Abang jangan ngerubah alur ciri khas abang. Kalau misalkan abang suka musiknya kayak gitu,
Kalau ke dangdut masih masuk. Tapi kalau Iya. misalkan dibuat pop itu beda lagi ceritanya nanti. Sesuai dengan ini kita ya, Sesuai karakter ya. karakter. Jadi emang udah dapat sebenarnya jalan abang kemana nih. Jadi nanti ke depan ya lagunya ya gitu-gitu alirannya. Jadi ibaratnya memang aku selalu mendengarkan musik apa yang lagi happening. Jadi aku pikir ini cocok nih gitu. Mungkin gitu ininya, idealisnya. Tapi kalau kita bahas di luar musik lah nih ya, Iya. MC lebih enak mana MC sama nyanyi bang? Lebih cuan mana? Lebih cuan mana? MC sama nyanyi lebih cuan mana? Cuannya Iya. lebih cuan MC ya? harus aku akui memang MC. Karena MC kan rutin ya. Iya. Rutin, maksudnya abang udah ada jadwal juga gitu ya. Iya. Karena gini juga kalau MC nanti sekalian nyanyi bisa dia dipaketkan. Jadi kan double job jadinya. Betul. Hmm. Tapi kan memang kalau seorang MC bisa nyanyi itu nilai plus memang. Benar. Jadi ketika misalkan abang lagi ngibur-ngibur apa segala macam, ya sambil kasih lagu-lagu nyanyi segala macam itu jadi orang jadi terhibur sebenarnya. Karena aku menyebut diri aku itu seniman versatil. Apa tuh? Serba bisa. Karena prinsip aku memang ini nggak tahu ya seiring berjalannya waktu. Oh iya ya, aku kayaknya nggak mungkin harus satu ini aja. Aku harus bisa MC, buat lagu. bisa buat lagu, bisa nyanyi, bisa joget. Itu yang aku tanamkan di diri aku. Joget apa bisa juga? Nah seperti itulah kira-kira. Enggak, joget kayak mana nih? Yang apa yang lagi sekarang lagi happening aja kita Boleh tapi ikutin. lihat sedikit jogetan apa? Ya sedikit aja mungkin ya. Kasih enggak ya? Joget tentang dangdut atau tentang mana nih jogetnya? Dangdut juga bisa. Jadi itu udah sepaket. Namanya seniman versatil kan. Lagu mana tuh? Apa artinya? Lagu ceria. Kita tengok jogetan ini kami mulai jogetan kok aja sih sedikit aja. Ini lagu kedua belum? Belum. Oke. Dan kami cuma pakai joget sini ke sama ya. Buat apa gitu ya? Jadi kesana aja sih jogetnya. Saya serius ya. Jangan ada apa ya. Ini serius nih. Iya, oke. Jadi Bang Ajaz ini kalau dia mana ya bilang itu Panggil sering nggak ya kalau sering lah. Dia kalau udah MC, kalau udah nyanyi, kalau nggak joget nggak enak rasanya ya Bang. iya pas. Apalagi kalau tamunya di sini, tamunya lagi rame di sini, dia pun gini-gini masa dapat sawer cool cepet lumayan ya. Iya, kami tahu terus ya. Bang. Kita kan beberapa kali. Kita langsung melihat di lapangan ya. Iya, kasih lagu ini, kasih lagu itu, kalau besar berapa? Kasih sawernya, ada sawernya, dapat sawer. Di banyak sawer daripada sawer kita kok. Joget itu ada kata dia. Tapi semua dibuka di sini. Gak apa-apa, namanya kita kan podcast ini supaya lebih dekat nih, supaya mungkin fans abang cinta kayak abang ya. Ya. Jangan lupa nanti di share, Udah pasti. di share, Aku suruh mereka langsung nge-share tayangan ini. Ayo gitu. suruh subscribe, juga disuruh like, komen juga nanti cinta kayak abang itu lah, Siap. ya. Jadi cinta mereka ini sebenarnya banyak ibu-ibu, anak, tapi mayoritas perempuan. Apalagi banyak ibu-ibu, nanti abang bisa share di ya Facebook, apa sekarang Facebook tuh, apa? Iya, mayoritas wanita ya cinta mengkek dan anjas. Karena kan biasa cewek-cewek itu mengkek kan. Oh. Jadi mereka itu cinta mengkek aku lah kalian. Boleh nggak dia ikut ke cinta abang? Siapa abang ini? Syahrul Khan, Boleh-boleh aja. mau masuk? Kan ini lintas generasi. Nanti kalau setiap event datang dikasih pengajian, kasih Iya. fokus, ya bang. Iya. Ya lah bercanda. tapi memang Bang Ajaz ini mengakui abang percaya dirinya tinggi sekali bang. Jadi seorang seniman itu memang harus punya percaya diri yang sangat-sangat tinggi. Jadi Bang Ajaz mau dia nge-MC, mau dia nyanyi, joget, nggak peduli lagi sekitar ya kan. Nggak ada rasa malu lagi kan bang. Bisa jadi itu mungkin karena memang basic awalnya kan dari announcer, dari situ ditempa dia. Tapi emang udah gak punya rasa malu lagi. Kalau ini sorry masih kan gini, entertain sejati itu. Contoh misalkan kayak pelawak-pelawak itu kan kadang dia mau jatuh, mau joget, Iya. mau apa, dia udah nggak peduli lagi. Semua itu dilakukan untuk profesionalitas, ya kan? Iya. Supaya kita terlihat, wih ini memang luar biasa kali dia. Semua digasnya ya, dan gak punya rasa malu lagi ya, totalitas ya kan? Iya. Dan abang punya itu di situ. Kalau mungkin familia kan termasuk kayak aku menyiapkan kostum semua ya. Kostum itu aku semua yang nyiapin. Padahal aku sebenarnya pengennya mah pakai kostum abang biasa.
Oh, makanya nggak bilang. Aku kira nggak ini. Kan gue bilang, bang, abang datang pakai ciri khas abang aja. Ciri khas abang biasa itu kayak Itu mana? kan over Gitu. nanti terlalu ini. Enggak lah, nggak apa-apa. Justru kan gini. Kayak kemarin si Joker. Siapin. Oh iya, Joker. dia gitu datang. Joker ya dengan jokernya dia, dengan ciri khasnya dia, pakai Aku kira nggak ini karena kan untuk ini tayangan nasional gitu. jadi kan yang nonton abang udah tahu dari bajunya Iya, aja udah kelihatan. udah. Oh ini anjas ini cinta pendek kami nih ya kan. Atau mungkin sisi kedua ya. Udah ada sisi kedua kan. Nanti mungkin kalau misalnya abang keluarin lagu baru lagi, Iya, nanti benar. kita undang lagi gitu sih. Ya oke siap. Ini kita mau ke lagu kedua. Lagu kedua ini kita persembahkan untuk Arto nih bang yang lagi sedih dia. Kayaknya relate ya. Dia lagi sedih, dia lagi punya masalah lah ya. Slow aja toh. Masalah pasti ada solusi ya. Nah ini pesan dari lagu ini apa sebenarnya bang? Lagu kedua ini kan jelas senyum ceria. Pesan dari lagu ini apa nih sebenarnya yang abang buat nih? Artinya apa? Pesan pentingnya jangan menyerah karena kalau kita masih hidup masalah pasti ada, tapi jangan berlarut-larut, dibawa senyum ceria aja. Ceria aja. Apapun masalahnya pasti akan selesai ya. That's right. Dan ambil hikmahnya toh. Makanya apapun itu jangan bersedih, kamu harus senyum ceria. Jangan lagu ini spesial buat dia ya. Nyambung ya. Iya. Harus ada jadi. Oke. Oke, senyum ceria ini dia.
akhirnya betul lagu ini bisa membuat kita itu senyum. Senyum ya. Bagus ini. Aku bilang sama Bang Anjas Bang, abang ini bang, lagunya tinggal nunggu waktu aja. Meledak nih bang. Makanya abang sering-sering bawa lagu ini sambil joget-joget. Iya, kalau bisa ada tiang-tiang mau jadi tiang aja bang. Buat iya, buat ciri khas untuk joget TikTok. Oke, iya. Kayak Velocity. Kayak Tabula Bali kan ada joget Iya, gitu. benar. Terus kalau lagu yang apa lagi yang ada jogetnya ya? Statue, Momere. Ini abang buat juga ciri khas jogetnya. Sebenarnya udah pernah aku bikin sekali, cuman sekali aja saat itu. Jangan. Jadi memang bang, Di Car Free Day aku bikin, mungkin bikin lagi ya. bikin lagi. Iya. Jadi memang kalau misalkan abang mau lagu itu banyak dikenal orang, ya abang jangan sekali post. Kalau misalkan abang sekali post, jangan lupa cepat. Rutin ya. Rutin tiap hari abang post aja udah nggak usah peduli orang apa sih si Anjas ini nggak usah peduli udah gas aja. Nanti orang tuh lihat sendiri kayak kami yang Marto nih sama si Ilham. Jadi kami tahu lagu dia Dok. Tak perlu sedih, senyum ceria, Kau bisa senyum, senyum ceria, ubah ceria. dunia dengan. Iya juga ya. Iya bang. Jadi mungkin kayak gitu tipsnya ya. Nah, jadi kan abang kan purba nih kan. Iya. Abang juga buat versi Bataknya. Nah itu dia Mi, aku jadi kepikir setelah kau bilang tadi. Iya bang, karena gini kan lagunya senyum ceria. Jadi kalau misalkan dibawa ke lagu Batak ketika ada acara-acara misalkan nikahan, syukuran, masuk lagu Pokoknya acara-acara besar gitu Iya. bisa ya. Tapi abang buat nanti ciri khasnya kayak kacang burung misalnya. Iya benar. Mobil taxi. Jadi setiap ada acara-acara apapun sebenarnya diputar sama orang itu. Jadi tinggal ubah lirik aja ya, apa translate ya. Karena bang translate dari lirik abang Iya. Indonesia ke Batak. Terus musiknya buat ya ada Instrumen instrumen Batak. Iya. Aku yakin tuh pasti cepet bang. Bisa dibilang produksi ulang lah ya, tapi dengan nuansa Batak. Iya. Oke. Nanti mungkin bisa sama Bang Rizky Purba ya kan. Sama Eki bisa. Iya. Tinggal aku. Yang nge-backing lagu mana dia nge-backing bang? Oh bintangku. Nah jadi kan nggak sulit abang. Kenal sama Bang Rizky Yes, Purba. bisa tinggal aku aja ya kan. Nah ke depan nanti misalkan lagu itu ternyata bagus viewersnya, abang bisa buat lagi lagu-lagu lain, lagu-lagu yang happy lah, lagu-lagu yang happy yang mungkin kena sama orang. Jujur tapi dengar lagu itu kena gitu loh. Oh ternyata kalau misalnya kita ada masalah kita harus senyum, kita harus sabar. Karena memang aku bikin lagu itu berdasarkan yang kelihatan aja sehari-hari Kayak gitu. misalkan bapak apa keluhannya apa sekarang? Apa keluhannya? Oke, Ngantuk. ngantuk. Nah bisa kan buat lagu tentang ngantuk nanti? Bisa juga. Bisa kan? Karena Sebenarnya sederhana ya. sederhana bang dari ngantuk abang bisa perluas lagi jadi sebuah lagu. Bang Anjas ini bukan Tapi benar sih, jadi itu yang relate sama kehidupan kita ya. Iya. Jadi orang mudah mencernanya. jadi bang. Apa perhatikan ini ya? Apa perhatiin di media sosial entah itu dia Instagram dan lainnya segala macam. Misalkan abang lagi mau makan bakso contohnya. Abang pasti pas mau posting cari lagu Makan bakso. makan bakso. Hmm. Ya kan pas Makan lagi bakso. contoh lagi sama orang tua nih, sama bapak, sama mama. Abang cari lagu yang tentang Iya, kasih sayang benar. ibu. Jadi ketika kami ngantuk, berat kali, kami nanti akan cari lagu Bang Anjas ngantuk. Ini Masuk dia ya. Masuk, Bang. Yes. Yang relate lah ya. pas kami lagi happy, kami nanti masuk lagu senyum Senyum ceria. Pas kami lagi sedih, udahlah kita jangan bersedih hati, nanti kita masuk lagu senyum ceria masuk. Betul. Tapi intinya ketika nanti aku udah berhasil, sukses, jangan lupa nanti sama kami ya Eh, kan. nggak mungkin lah lupa ya kan. Jangan lupa sama Rahul nanti. Iya. Ini mirip lagu deh ya. Gimana iya lah. Baru sadar aku. Baru saja kan, Iya. nanti bisa juga masuk manajemen Bang Anjas. Soalnya tadi dia dari samping gini, jadi nggak kelihatan. Ini kan tampak depan. Dia manisnya, ya kan? Manis jambung nggak? Jangan. Bang, jadi mungkin ini kan aku udah lama kali berkarya ya. Berkarya itu 9 lagu udah dirilis, ya kan? Iya. Terus abang udah pernah jual lagu ternyata. Iya. Dan itu pengalaman yang sangat membanggakan sebenarnya walaupun ya di zaman sekarang ini royalti itu kan lagi gencar-gencarnya gitu kan. Tiba-tiba lagu yang abang jual meledak, abang gak dapat apa-apa, mungkin ada penyesalan. Ada penyesalan nih, kenapa aku jual putus? Tapi kan ya waktu itu bang lagi di kondisi yang memang benar-benar pahit kan waktu zaman covid. Lagi butuh. Jadi aku pikir itu kayak jalannya gitu. Nah, jadi mungkin abang bisa kasih lah nih, kasih apa namanya saran atau mungkin kasih motivasi buat orang-orang yang
baru mau berkarya bang, atau mungkin yang udah berkarya tapi masih semangatnya naik gitu, apa kira-kira tipsnya buat mereka? Iya, ini mungkin sebelum motivasi tadi ya. Iya, Tadi mengenai yang jual lagu itu, aku sebenarnya udah berpikir panjang kan. Makanya nggak semua aku sisakan yang buat aku. Jadi kan ada yang atas nama aku sendiri, aku ciptakan. Artinya kan dengan kata lain royalti tetap masuk ke aku. Jadi nggak semuanya, hanya beberapa aja. Jadi aku masih dapat. Nah, jadi ini tadi kembali ke motivasi tadi ya. Jadi di sini aku mau berpesan buat siapapun yang lagi nonton sekarang podcast musik, kita semuanya pasti punya mimpi, punya harapan, punya sesuatu yang mau dicapai. Semuanya itu gak ada yang instan, semuanya butuh proses, termasuk aku juga. Dan satu hal yang perlu kita ingat, kegagalan bukan berarti kehilangan. Justru gagal yang sesungguhnya pada saat kamu diam. Nah, kalau kita masih ada kesempatan, punya waktu untuk berkarya, punya waktu untuk membuat sesuatu, lakukan aja. Hasil atau result itu nanti. Intinya just do it and enjoy your process. luar biasa, itu udah sangat enak ke semuanya. Semuanya ya. Enggak bang. Enggak cuma entertainment apapun ya. Nah, dan satu lagi nih dari pengalaman, kita ambil dari pengalamannya Bang Anjas. Ketika kalian mau misalkan menggapai impian, ya kalian harus tarik dulu diri kalian. Udah ada nggak bakat, atau mungkin kalian udah persiapkan nggak Iya. bakat dalam diri kalian? Jangan nanti pas kita udah mau ke sana, tiba-tiba kita nggak punya apa-apa nih yang mau kita tunjukin, kan gitu kan Bang, sia-sia. Enggak ada pelurunya kita ya. Iya, jadi siapin senjatanya dulu. Jadi kalau misalkan mau berkarya, siapin karyanya dulu, ya kan? Kalau mau terbang ke Jakarta, ya silakan, tapi siapin dulu diri kitanya dulu, gitu Yes. kan? Jadi pas ke sana kita udah punya modal nih. Nah, tapi buktinya Bang Anjas ini berhasil dia. Berhasilnya kenapa? Belajarnya di sana. Iya. Belajarnya Betul. di sana karena keadaan ya harus melakukan. Iya. Pas di Medan udah nggak sulit lagi. Udah Job tinggal banyak. jalan aja. Iya, amin amin. Jobnya banyak, ya kan? Mau Bang Anjas mau disuruh apa? Semuanya bisa. Ciptakan lagu bisa, nyanyi bisa, joget bisa, MC apalagi, ya kan Bang? Nah, mungkin sampai sini aja Bang, karena kalau kita bahas panjang-panjang kali nanti Arto sedih. Iya pula. Karena ini Ya. udah lagu senyum ceria kan? Iya, benar. Jangan sampai sedih lagi. Ya kan Bang? Tapi tentu yang bilang Fahmi tadi semua bisa ya kan? Harus bisa. Harus bisa. Kalau nggak gitu nggak berdiri kos-kosan tadi kan? Ih, masuk ke situ. Kita kos-kos. Serius apa? Fahmi pernah nanya itu pas kita jumpa. Lupa. Iya dong. Jadi gini maksudnya kan gini, kayak Fahmi bilang bagus, semua dikerjain, tapi kan harus ada kan hasilnya. Betul, ya. Iya, kurang lebih biar aku mikir gini, nanti kalau semuanya kerjain, mana nih hasilnya ya kan? Di jalan apa? Kos-kosannya di jalan Hah? apa? Kos-kosannya di jalan apa? Pokoknya memang agak ke dalam, Iya, tapi apa? minimal ada gitu Di kan. mana lokasinya? Kawasan Galang. Di Galang. Iya. Luar Karena biasa. kan masih terjangkau. Jadi aku pikir kita kan oke seniman berkarya. Ada waktunya nanti kita kan mungkin udah ada generasi baru, kita tinggal Benar. pasif income, udah ada tuh ini kita yang bisa kita gunakan gitu. Yes. Kalau dari Kan nggak mungkin kita selalu always mungkin bisa, tapi kan ada masanya juga. benar. Jadi kita harus persiapkan juga nanti di kemudian hari ya Bang ya. Exactly. Luar biasa, ada kos-kosan ya. Nanti mau kos ke Galang boleh ya? Padahal dulu udah pernah tanya kamu ya di off air sih. Oh iya, Iya. yang kita event kemarin. Yes, betul. Luar biasa. Bang Anjas, kami doakan semoga lagunya viral, Amin. lagu-lagunya bisa menggebrak Amin. dinamika musik Indonesia ya. Apalagi yang lagu Senyum Ceria itu lagu favorit saya sama teman-teman. Karena semoga apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap optimis, tetap yakin, dan tetap senyum ya. Berikan kebahagiaan untuk orang lain, walaupun hati kita lagi hancur, tapi kita tetap harus senyum karena kita di dunia entertainment ya. Nah, dan semoga lagu ke-10 nanti segera rilis. Amin. Ya. Yes. Coming soon. Yes. Gitu. Makasih Bang Anjas. Sampai bertemu lagi di podcast musik Thank you. selanjutnya ya. Kasih sekali lagi Bang. Oke. Lagunya kenapa? Selalu